Let's go out and be wild, do it while we can. Ooh, ooh. Run it free in the world, we got all weekend. Ooh, ooh. Tear it up, tear it down, get it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmadiyah. Saya di sini diberi tanggung jawab untuk menjadi direktur usaha kami. Nah, usaha kami ini adalah usaha di bidang makanan, yaitu cemilan yang berbahan dasar dari tahu. Usaha kami ini terbilang baru karena kami baru buat pada awal tahun 2020 ini. Nah, sedikit penjelasan tentang tugas saya. Di sini saya bertugas untuk mengontrol kinerja para tim dan juga mengarahkan serta menginstruksi para tim dalam kegiatan usaha ini, dan juga melakukan kebijakan kepada tim agar kita selalu bertanggung jawab dan melaksanakan tugasnya sesuai masing-masing yang diberikan. Dan saya juga di akhir kegiatan usaha ini melakukan evaluasi usaha. Hal itu agar kita dapat memperbaiki usaha kami dan juga memberikan masukan pada kami untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, evaluasi usaha ini juga memberi pengaruh positif bagi kami untuk kita mengetahui permasalahan apa yang terjadi pada usaha kami, kekurangan apa yang harus kami perbaiki, agar kita bisa menjadi lebih baik lagi, memberikan pelayanan yang baik lagi untuk konsumen, dan juga hal itu bisa kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Baik, sedikit perkenalan usaha kami, yaitu yang kami beri nama Tabomi Bolognese. Nah, Tabomi ini sendiri adalah cemilan yang berbahan dasar dari tahu. Tahu yang kita beli ini dari pabrikan langsung karena kita mau mendapatkan tahu yang segar. Lalu tahu ini lembut karena tahunya kita hancurkan, terus kita juga mendapatkan tekstur crunchy dari keremasan mie yang kita hancurkan. Nah, bolognese itu sendiri adalah saus pelengkap dan pendamping saat tabomi disajikan. Kenapa kita pakai saus bolognese? Karena saus bolognese ini punya rasa yang khas dan juga tidak asing di lidah semua orang yang pecinta makan. Nah, terus juga saus bolognese ini juga punya semua rasa yang kami inginkan saat kita menikmati Tabomi Bolognese. Nah, untuk itu sedikit perkenalan tentang usaha kami. Semoga usaha kami berjalan dengan baik dan berkembang agar memberikan manfaat untuk kami semua dan juga konsumen. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nurul Amsa, SPM 2017-14-943. Saya berperan dalam usaha ini sebagai manajemen sumber daya manusia. Tugas saya yaitu membantu manajer mengelola sumber daya manusia yang ada di usaha ini, yaitu Tahu Bolangi atau Tabomi. Dan tugas saya selanjutnya menjelaskan tugas di setiap divisi dan membantu manajer apabila membutuhkan karyawan baru untuk bekerja sama dengan usaha ini. Dalam usaha yang sedang kami jalani atau tekuni, kami tidak merekrut karyawan baru, melainkan sumber daya manusia kami, yaitu sebuah tim terdiri dari 5 orang, diantaranya manajer, sumber daya manusia, produksi, pemasaran, dan keuangan. Kamilah yang menjalankan usaha ini. Selain itu, tugas sumber daya manusia membuat SOP di bagian divisi, khususnya untuk di bagian produksi diwajibkan sebelum masuk ke tahap produksi sebaiknya mencuci tangan, gunakan masker, dan memakai hand glove. Berikut SOP yang kami buat. Setelah SOP berjalan, tugas di bagian produksi yang pertama mempersiapkan bahan baku dan dilakukan pengecekan bahan baku. Apabila produknya tidak bagus, bisa dipisahkan atau disortir. Kemudian masuk ke tahap cara membuatnya, lalu berproses menjadi tahu bolangi dan sampai ke tangan konsumen dari input hingga output. Berikutnya,
tugas di bagian pemasaran, yaitu memasarkan dan mempromosikan baik melalui media online maupun penjualan konvensional ke tempat yang strategis, serta membuat produk Tabomi terlihat menarik oleh konsumen agar menjadi pelanggan kami, tentunya dengan kualitas dan komposisi yang diberikan terjamin rasanya. Tentu harga pun ramah di kantung konsumen. Kemudian, divisi keuangan ditugaskan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya keuangan secara efisien dan efektif agar mendapatkan profit sesuai dengan yang sudah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsha Putri. Saya bagian produksi dari proses input hingga output. Saya akan memberikan video penayangan bagaimana produksi input hingga output proses Tabomi ini. Berikut video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinari Chandra. Saya bagian pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pemasaran yang ada di produk Tabomi. Kami melakukan proses penjualan itu dengan pemasaran konvensional dan pemasaran online.
di pemasaran konvensional kami melakukan penjualan di depan rumah, kemudian kami melakukan door to door dan dari mulut ke mulut. Sedangkan di pemasaran online kami melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Minyak Kak, tahu bola minyak Kak, lagi promo. Kak, kita lagi ada kode baru nih Kak, namanya tahu bola mie. Kalau Kakak ingin mencoba atau penasaran, silahkan atur di kita Kak. Oke baik Kak. Selamat datang di Tabol Mie. Apa mau Tabol Mie apa? Tahu bola minyak Kak, Tabol minyak Kak, udah lagi promo Kak. Ayo Kak, datang ke kedai Tabol minyak Kak. Berapa yang keempat? Iya, Mbak aja. Tabol minyak Kak, tabol minyak. Jadi berapa? Jadi 40 apa? Tabol minyak Kak. Kak, nggak ada uang receh aja Kak? Nggak ada, beli semua Kak ya. Kak, jangan lupa di follow ya Kak. Kita punya Instagramnya. Oke, yang Instagramnya apa? Nggak kelihatan Kak? @tabolmi_. Nanti kasih review juga ya Kak? Oke. Kita kembali ya. Makasih. Ada Kak. Kembali. Tabol minyak Kak, cuma 12.000 Kak, lagi promo nih Kak. Enak loh Kak. Mas, kita lagi ada produk baru nih, mau dicoba nggak? Oh boleh dong, lihat. Apa itu? Ini enak banget kita yang sebenarnya kan tabol mie, dia dibuat dari tahu Mas. Dia dilumurin sama sos bawang. Satunya berapa? Satunya ini cuma 12.000 Mas. Oh boleh, satu boleh? Kalau duain boleh nggak Mas? Oh boleh deh kalau dua. Iya nih. Harganya berapa? Jadi 24 kalau dua. 4.000 boleh kita berdua aja. Oke, dari Mas. Uangnya? Ini kembaliannya Mas. Oh nggak usah ambil Oh aja. kasih, jangan lupa nanti di tag di Instagram. Oh ada Instagram kami. ya? Ada. Apa itu? @tabolmi_. Oh yang gini ya? Iya. Oke siap. Jangan Makasih lupa ya ya. Mas, di tag ya. Iya. Selamat menikmati. Sama-sama, terima kasih. Iya. Tabol minyak Kak, enak loh Kak, cuma 12.000 saja. Untuk memasarkan produk ini, saya membuat akun bisnis di Instagram. Akun bisnis ini dibuat pada tanggal 12 Maret 2020. Alasan saya membuat akun bisnis di Instagram yaitu karena banyak masyarakat yang menggunakan media sosial seperti Instagram. Salah satunya yaitu para remaja yang merupakan target dalam produk ini. Tabolmi mempunyai 40 followers dan 62 following. Kami memiliki slogan yaitu yang nikmat yang harus dinikmatin. Dan ini merupakan testimoni dari para konsumen kami. Sekarang link Instagramnya ya. Ntar ditulis di bawah. Dan ini merupakan format order jika ada ingin memesan. Baik, berikut grafik market share dari Instagram dan WhatsApp usaha kami. Dilihat dari grafiknya, pemasaran kami pada bulan Maret melalui media sosial Instagram semakin meningkat walaupun tidak intens setiap harinya. Dan untuk di WhatsApp, pemasaran kami terbilang cukup berada di tengah-tengah karena jangkauannya sedikit. Nah, dari grafik market share ini bisa dilihat
bahwa pemasaran kami melalui media sosial seperti Instagram maupun WhatsApp itu sangat berpengaruh dalam memasarkan produk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Sasabella Fitria, NPM 2017 14500 491. Dalam usaha kami, Tahu Bolami, saya bertugas di bagian keuangan yang mengatur, mengelola, dan mencatat seluruh transaksi yang ada di laporan keuangan Tahu Bolami. Mau tahu kegiatan apa saja yang saya lakukan? Yuk kita simak videonya. Manajemen keuangan Tahu Bolami. Untuk investasi awal bisa dilihat, ini merupakan peralatan-peralatan yang akan kami gunakan dalam produksi tahu bolami. Untuk total investasi awal kami sebesar 762.000. Untuk umur ekonomis, biaya kompor gas dan tabung gas, umur ekonomisnya 5 tahun, dan peralatan dapur dan makan untuk umur ekonomisnya 1 tahun. Dan total biaya penyusutan peralatan 31.500. Untuk biaya tetap, di sini ada biaya transportasi, biaya promosi, dan biaya penyusutan peralatan. Dan untuk total biaya tetap kami sebesar 251.500. Dan untuk biaya variabel bisa dilihat, ini merupakan biaya-biaya variabel yang akan kami gunakan dengan tentunya bahan utama kami, bahan dasar tahu, saus bolognese, keju melted, keju parut. Dan untuk total biaya variabel sebesar 978.000. Untuk biaya operasional yang kami keluarkan sebesar 1.229.500. Untuk penjualan selama 6 bulan bisa dilihat produksi yang kami hasilkan untuk keseluruhan sebanyak 150 cup tahu bolami. Bisa dilihat grafik penjualan tahun 2020. Di sini ada bulan Februari. Bulan Februari ini merupakan tahap perencanaan untuk proses produksi tahu bolami dan kami baru memulai proses produksi tersebut pada bulan Maret yang menghasilkan 30 cup tahu bolami. Dan pada bulan April menurun karena ada pandemi menjadi 25 cup, Mei sama 25 cup, dan Juni karena new normal menjadi 35 cup, dan Juli 35 cup. Dan dapat dilihat juga dari grafik pendapatan dan keuntungan yang kami dapatkan setiap bulannya. Untuk harga pokok penjualan didapat dari total biaya operasional dibagi jumlah produksi. HPP yang kami hasilkan sebesar 8.200. Dan untuk harga jual dengan profit marginnya 46%, didapat 12.000 untuk 1 cup tahu bolami. Untuk pendapatan 150 cup dikali 12.000, pendapatan yang kami dapatkan 1.800.000. Dan untuk keuntungan yang didapat dari pendapatan penjualan dikurang biaya operasional, kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp570.500. Untuk laporan BEP break-even point dengan visit cost 251.500, variable cost 8.200, dan price 12.000. Untuk BEP unit didapat dari visit cost dibagi price dikurang variable cost. BEP unit yang didapat sebanyak 66 cup. Dan untuk BEP rupiah didapat dari visit cost dibagi 1 dikurang variable cost dibagi price. BEP rupiah yang didapat 785.900. Di sini ada perkiraan untuk penjualan kami selama 1 sampai 3 tahun. Bisa dilihat dalam bulan Agustus perkiraan kami akan memproduksi 35 cup, September 30 cup, Oktober 20, November 25, dan Desember 30 cup. Dan untuk tahun kedua di tahun 2021, Januari 35 cup, Februari 35 cup, Maret 30 cup, April 25 cup, Mei 25 cup, Juni 25 cup,
Juli 35 cup, Agustus 35 cup, September 40 cup, Oktober 40 cup, November 35 cup, dan Desember 35 cup. Dan untuk tahun 2022, Januari 35 cup, Februari 40 cup, Maret 35 cup, April 30 cup, Mei 30 cup, Juni 25 cup, Juli 25 cup, Agustus 30 cup, September 40 cup, Oktober 45 cup, November 50 cup, dan Desember 40 cup. Di sini ada laporan laba rugi kami dengan pendapatan 1.800.000, HPP 978.000, dan untuk total laba kotor menjadi 822.000. Untuk total beban menjadi 251.500, dan laba bersih secara keseluruhan menjadi 570.500. Selanjutnya, laporan arus kas. Untuk arus kas dari aktivitas operasi, kas yang diterima pelanggan 1.800.000, pembayaran beban operasional 1.229.500. Untuk arus kas bersih dari operasional menjadi 570.500. Untuk pembayaran kas pembelian aset tetap 251.500, dan modal arus kas bersih dari aktivitas pendanaan 2 juta. Total arus kas bersih dan saldo kas akhir 2020 2.319.000. Jadi itulah tugas di bagian keuangan yang dimana melakukan pencatatan seluruh transaksi yang terjadi di dalam produksi tahu bola mie. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Apa kabar semuanya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana nih kegiatan usahanya, lancar nggak di bagian-bagian yang udah dikerjain? Apa ada kendala? Alhamdulillah lancar, Bu. Cuman ada sedikit beberapa kendala. Ya, kendalanya apa? Coba Sinta. Saya kan di bagian pemasaran. Saya kan di bagian pemasaran. Nah, saya tuh ingin pemasaran kita lebih ditingkatkan lagi. Soalnya kan kita kan jualan itu kan dari pintu ke pintu dan berjualan di depan rumah gitu kan. Nah, saya tuh ingin kayak pemasaran itu lebih ditingkatkan lagi, Bu. Kira-kira kamu punya solusi nggak tuh atas keresahan kamu? Saya sih ada ide, Bu. Saya ingin kayak mengembangkan usaha lagi. Jadi tuh saya ingin membuka usaha di kantin sekolah, terus lingkungan kampus, pokoknya di tempat-tempat yang lokasinya strategis, Bu. Bagus idenya. Mungkin karena pandemi ini kali ya, jadi penjualannya jadi agak sedikit menurun. Mungkin setelah pandemi ini kita bakal cari tempat strategis untuk jualin tahu mie kita, entah itu di kantin sekolah atau di tempat-tempat kampus agar tepat sasaran. Nah, terus selain Sinta, apalagi ada yang pengen utarakan? Saya, Bu, Apa sama kan saya ada bagian produksi. Jadi kalau bagian dari produksi ini, jadi Bu, karena saya senang sendiri, jadi saya butuh partner untuk nge-handle barang-barang gitu. Apalagi kalau misalkan ada yang mesennya banyak, begitu mintanya tepat waktu, begitu belum kita buat yang jualan kita sendiri, belum yang buat pesanannya ini. Jadi saya kalau sendiri itu kayak kewalahan untuk mengatur itu semua. Jadi saya butuh partner buat nge-handle. Misalnya saya yang bagian goreng atau membuat saus, jadi nanti partner saya yang bikin bahan-bahan olahannya gitu. Iya, bagus masukannya, terima kasih. Mungkin karena kita baru, jadinya kita belum punya karyawan. Mungkin setelah kita beberapa bulan produksi, kita bisa cari partner buat kamu. Coba SDM gimana, ada solusi nggak, atau ada karyawan-karyawan yang butuh pekerjaan gitu? Saya punya saran, kan tadi kata
produksi dia kekurangan orang. Gimana kalau saya cari 2-3 orang untuk mengurangi pekerjaannya produksi, dari bagian membuatnya, terus mengirim-mengirimnya, menggoreng. Saya minta kamu usahakan untuk cari partner untuk bagian produksi yang yang sesuai sama yang butuhkan ya untuk partner, karena dalam produksi ini kan kita harus saling kerjasama nih. Kalau misalnya kita cekcok, kalau misalnya kalau cekcok itu kan jadinya ribet. Jadi kamu harus cari karyawan yang persyaratannya itu benar-benar memadai ya, jangan sampai ada terjadi masalah-masalah lagi. Terus selain bagian itu ada apa lagi kendala? Mungkin keuangan? Ya Bu, di bagian keuangan untuk biaya bahan baku di pasaran yang kita semua tahu tidak stabil, apalagi di masa pandemik seperti ini. Pasti kan akan berpengaruh terhadap harga jual kita Bu. Nah, bagaimana Bu untuk mengatasi masalah ini? Ya memang sih masa pandemi ini emang membuat bahan-bahan tuh semuanya jadinya naik turun, nggak stabil. Mungkin kita akan mengurangi bentukan tabungnya mungkin ya, mungkin akan kita kurangi, mungkin kita kecilin selama mungkin bahannya itu naik gitu. Kalau misal bahannya masih standar, harga-harganya mungkin bentukannya masih bisa standar kayak awal lah gitu kan. Nah terus saya itu ada solusi lagi nggak buat keuangan apa gitu, masukan? Saya punya masukan gimana kalau kita itu bekerja sama dengan pabrik tahu untuk jadi kita modalnya itu tidak terlalu besar, meminimalisir kerugian. Iya benar-benar. Kita memang harus mencari partner kerjasama untuk mengurangi modal kita ya, karena kan kita juga lumayan cukup besar kan modalnya. Jadi ya nanti saya akan pikirin gimana cari partner kerjasama yang sesuai sama bahan baku utama kita. Semoga dapat investor atau partner yang baik buat usaha kita ke depan. Terus selain itu ada apa lagi? Saya ada masukan dari konsumen Bu. Karena tuh konsumen tuh ini tuh varian rasanya tuh ditambahkan lagi Bu. Misalnya tuh kayak isi keju melted tuh diganti dengan bakso, sosis. Terus juga sausnya mungkin bisa ditambahkan pakai saus biasa, kemudian dicampurkan dengan saus bolognese Bu. Ya bagus juga sih masukannya. Mungkin beberapa konsumen ada yang nggak suka pakai nggak suka saus bolognese kali ya, jadinya dia ingin sausnya tuh yang beda, dan variannya mungkin nggak suka yang keju, jadi pengennya yang aneh yang bermacam-macam biar nggak bosan mungkin. Oke, masukannya bagus sih, diterima. Nanti kita pikirin lagi gimana semua permasalahan ini satu-satu selesai, terus satu-satu terlaksana. Semoga kita semua dilancarkan dalam tugas-tugasnya. Nah, selama pandemi ini semoga kalian sehat dan selalu semangat dalam melakukan kegiatan produksinya, usahanya, keuangannya, semoga lancar. Amin. Oke, terima kasih diskusinya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video kegiatan usaha kami dari awal hingga akhir. Sekiranya dapat bermanfaat Bagi kalian yang ingin memulai usaha seperti kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum